Menurut pandangan admin, perang sipil Rusia merupakan perang saudara terbrutal dan paling kompleks untuk dipelajari. Perang ini berlangsung antara tahun 1918 hingga 1922 antara tentara merah yang komunis melawan tentara putih yang berisikan orang-orang pro-monarki, sosialis moderat, dan liberal. Seperti yang diketahui, tentara merahlah yang keluar menjadi pemenang dan memuluskan langkahnya menyatukan kembali daerah bekas kekaisaran Rusia dalam bentuk Uni Soviet tahun 1922. Meski sangat rumit, ia begitu menarik untuk dipelajari, karena disinilah untuk pertama kalinya tentara Amerika masuk dan berperang di tanah Rusia. Selain itu, terdapat sampai belasan negara Eropa dan Asia yang terlibat. Tidak ada satupun yang menghendaki berdirinya sebuah negara berideologikan komunisme. Negara Eropa yang kapitalis industrialis khawatir gelombang revolusi buruh akan menyebar. Selain itu, sekutu khawatir melihat gelagat Soviet atau Rusia yang akan berdamai dengan Jerman, yang artinya Berlin leluasa memindahkan pasukannya ke barat. Ini yang tidak diinginkan sekutu. Sumber referensi admin adalah buku-buku terbitan Osprey Publishing. Dan juga buku dari Geo-Epoch, sebuah majalah sejarah berbahasa Jerman, edisi khusus yang membahas revolusi Rusia dan kejadian setelahnya, termasuk perang sipil ini. Rot gegen Weiß artinya merah melawan putih. Republik Soviet Rusia yang berdiri pasca Revolusi Oktober langsung dihadapkan dengan banyak ancaman, baik dari dalam maupun luar. Saat perang sipil berlangsung, ia dikepung dari berbagai arah dan oleh banyak negara. Bahkan tahun 1919, Soviet hampir saja kalah oleh tentara putih. Admin akan mencoba menjelaskan secara perlahan dan kronologis. Rumitnya perang ini mungkin akan membuat sobat sejarah agak kebingungan. Tetapi selamat menyaksikan dan selamat datang di Perang Sipil Rusia, perang saudara paling berdarah dengan korban jiwa mencapai lebih dari 10 juta orang. Bagian pertama, Tentara Putih dan para jenderalnya. Tentara Putih pada mulanya bernama Tentara Sukarelawan. Ia dibentuk beberapa saat setelah Revolusi Oktober membawa kaum Bolshevik ke tampuk kekuasaan. Tentara Putih ini terdiri dari berbagai macam kelompok ideologi, mulai dari kelompok sosialis moderat, religius, liberal, pro-monarki, dan semua yang anti-komunis. Umumnya, identitas Tentara Putih dikenali dengan bendera Rusia, yaitu putih, biru, dan merah, berbentuk huruf V atau chevron di lengannya. Pasukan ini dibentuk di selatan Rusia oleh jenderal pro-monarki yaitu Mikhail Alekseyev. Ia mencoba membujuk kaum Kosak yang ada di sana, tetapi revolusi telah menyebar di daerah tersebut sehingga hanya sedikit yang bergabung. Selanjutnya ialah Jenderal Lev Kornilov, sosok populer saat Perang Dunia Pertama. Ia sempat dipenjara saat mencoba mengkudeta pemerintah sementara, namun gagal dan lantas dipenjara. Pasca Revolusi Oktober, ia melarikan diri dan bergabung ke koalisi anti-komunis. Jenderal Anton Denikin adalah mantan jenderal era Tsar yang mengomandoi front selatan. Ia juga melawan Stalin saat memperebutkan kota Tsaritsin atau Stalingrad. Selanjutnya adalah Laksamana Alexander Kolchak, jenderal Angkatan Laut Kawakan yang memimpin tentara putih untuk bertempur di front timur atau Siberia. Dan juga Pyotr Wrangel adalah jenderal dari suku Kosak. Ia dijuluki sebagai Black Baron dan hampir memenangkan pertempuran pamungkas di Crimea. Sekedar informasi, Wrangel lah yang menginspirasi munculnya lagu The Red Army is the Strongest. Dalam lirik pertamanya disebut Belaya Armia Chorny Baron,
yang artinya tentara putih dan baron hitam. Beberapa komandan lainnya adalah Jenderal Miller, Yudenich, Markov, dan lainnya. Bagian kedua, Tentara Merah dan para jenderalnya. Tentara Merah ialah orang-orang yang semula berasal dari Garda Merah yang mengawal Revolusi Oktober. Mereka kebanyakan adalah buruh, petani, dan sejumlah pelaut di dekat ibu kota Petrograd, yaitu Kronstadt. Para Garda Merah ini bukanlah tentara reguler, sehingga keterampilan dan kedisiplinannya kalah dibandingkan tentara putih yang mayoritas ex-tentara kekaisaran. Tetapi mereka unggul dalam hal militansi. Ciri khas pasukan komunis saat perang sipil ialah mereka mengenakan budanovka, yaitu topi kerucut unik dengan hiasan bintang merah. Dan kancing seragamnya juga ditutup oleh hiasan kain berwarna merah. Di pihak Tentara Merah, beberapa komandan yang tersohor ialah Mikhail Frunze, lawan dari Denikin di front Rusia Selatan. Sebagai ahli strategi yang legendaris, namanya lantas diabadikan menjadi Akademi Militer Soviet yang sangat bergengsi, yaitu Frunze Military Academy. Selanjutnya ialah Vasily Chapayev, ialah komandan kavaleris di Siberia melawan pasukan Kolchak. Ia meraih 3 medali St. George Cross dan juga pasukannya tak pernah merasakan kekalahan. Ia menjadi perwira Soviet yang dikultuskan dan sangat melegenda, bahkan hingga sekarang, sampai-sampai Soviet membuatkan film untuknya pada tahun 30-an. Dan juga 5 marsekal pertama Uni Soviet yang semuanya berjasa besar selama perang sipil. Mereka ialah Tukhachevsky, Semyon Budenin, Kliment Voroshilov, Vasily Blücher, dan Yegorov. Namun jasa besar mereka semua selama perang sipil tak menghindarkan mereka dari pembersihan besar Stalin pada pertengahan dan akhir tahun 30-an. Hasilnya 3 dari 5 marsekal ini dieksekusi Stalin. Dan jangan pernah melupakan jasa dari Leon Trotsky. Kolega Lenin tersebut menjabat sebagai komisar rakyat untuk urusan pertahanan atau menteri pertahanan. Meski tidak berlatar belakang militer, ia piawai dalam membangkitkan semangat Tentara Merah dan membuatnya lebih profesional dan terorganisir. Bagian ketiga, Tentara Hitam dan Tentara Hijau. Tak hanya Tentara Merah dan Putih saja, ada juga Tentara Hitam Ukraina pimpinan Nestor Makhno. Ia berideologikan anarkisme dan memerangi baik Tentara Merah maupun Tentara Putih. Pasukannya yang terdiri dari para petani dan buruh ini pernah berkekuatan hingga 45.000 orang. Benderanya yang hitam bertuliskan kematian bagi mereka yang menghalangi para pekerja. Sedangkan Tentara Hijau lebih merupakan sekumpulan bandit tanpa terafiliasi ideologi apapun dan juga memerangi kedua kubu. Mereka berada di daerah Siberia. Bagian keempat, Tentara Internasional atau Intervensionis. Seperti yang dijelaskan di awal, ada banyak negara yang ikut berperang di sana, seperti Inggris, Turki, Cekoslovakia, Jepang, Amerika, Italia, Jerman, Polandia, Cina, Finlandia, negara Baltik, dan lainnya. Motifnya pun sangat beragam, mulai dari ingin mengembalikan kekuasaan Tsar, mencegah penyebaran revolusi komunis, hingga ingin memerdekakan diri. Dan mereka tidak hanya bergabung ke kubu putih saja, sejumlah simpatisan komunis dari Cina, Finlandia, dan Latvia berpihak ke Tentara Merah. Belum lagi berbagai kelompok muslim di Asia Tengah yang disebut Basmachi yang memberontak melawan Soviet. Bagian kelima, front pertempuran. Mengingat betapa luasnya wilayah Rusia, maka pertempuran pun terjadi di banyak tempat. Di antaranya
Kaum komunis berada dalam posisi yang tak menguntungkan karena ia dikepung dan diserang dari berbagai arah. Dibutuhkan pengetahuan yang cukup mengenai geografi Rusia beserta sejarah dan tokoh-tokohnya agar bisa lebih mudah memahami ini semua. Bagian ke-6, Jerman mengancam sampai perjanjian Brest-Litovsk. Ancaman awal rezim Bolshevik bukanlah tentara putih. Mereka masih lemah dan belum banyak jumlahnya. Ancaman serius justru datang dari Kekaisaran Jerman. Lenin dari awal sudah berencana untuk berdamai dan menarik mundur Rusia dari Perang Dunia Pertama demi konsolidasi dalam negeri. Sejak Desember 1917 telah diadakan perundingan dengan Jerman. Tetapi perundingan berlangsung alot karena Jerman menuntut banyak wilayah bekas Kekaisaran Rusia, seperti Polandia, Ukraina, dan negara Baltik. Hal ini tentu saja ditolak oleh Trotsky selaku Menlu. Negosiasi mandek selama beberapa bulan. Dalam jeda waktu itulah Jerman yang tidak sabar lantas datang menyerbu. Laju pasukan Jerman yang dibantu Austria-Hungaria tak mampu dibendung oleh Tentara Merah. Pada Maret 1918, pasukan Jerman telah berada 200 km di dekat Petrograd. Petrograd atau Saint Petersburg dan juga Moskow bisa kapan saja jatuh jika Lenin dan Trotsky tetap tak mematuhi keinginan Jerman tersebut. Dan dengan terpaksa ditanda tanganilah perjanjian Brest-Litovsk pada 3 Maret 1918. Alhasil Soviet kehilangan 11% wilayahnya di sebelah barat yang kaya batu bara, gandum, pusat industri, dan juga padat penduduk. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai datangnya para pasukan internasional dan pertempuran sebenarnya antara tentara putih melawan tentara merah.